Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Abdullah Hafid dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Inilah posisi paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Di dalam sholat fardu, setiap rokaat ada 2 kali sujud. Dalam sehari, semalam, kita wajib sholat sebanyak 17 rokaat. Berarti kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Jika kita menambah dengan berbagai macam amalan sholat sunnah, akan lebih banyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, yang akan kita bahas dalam uraian berikut ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat tersebut. Macam-macam sujud yang dimaksud meliputi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik, untuk pengertian dari sujud syukur sendiri ialah syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan sujud syukur. Dasar hukum sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abu Bakroh, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sebab-sebab melakukan sujud syukur adalah yang pertama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Sedangkan tata cara untuk melakukan sujud syukur adalah yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, dan yang ketiga sujud seperti sujud dengan dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah il-aliyil azim, yang artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian duduk kembali dan salam. Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dasar hukum sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. An Abi Sa'idil Hadri, qala Nabi, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholah salasan au arba'an fal yatarahis syakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat
Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi, yaitu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, lupa melakukan tasyahud awal, dan kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara melakukan sujud sahwi. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Dan duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ketika sholat maupun di luar sholat. Baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab-sebab terjadinya sujud tilawah, yaitu sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Surat Maryam ayat 58, dan Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, As-Sod ayat 24, As-Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir Al-Alaq ayat 19. Adapun rukun sujud tilawah, yaitu niat, takbiratul ihram, sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud salam, dan yang kemudian salam. Syarat sujud tilawah yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Tata cara sujud tilawah yaitu apabila seseorang melakukan sujud tilawah di luar sholat ya, dengan berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud satu kali, dan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Kemudian duduk sejenak dan salam. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat yaitu pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah dari melaksanakan sujud tilawah yaitu dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah teladan bersujud di lapangan hijau. Salah satu atraksi yang kerap diperlihatkan seorang pemain sepak bola adalah selebrasi setelah mereka mencetak gol. Macam-macam gaya dan atraksi dipertontonkan
pemain bola ketika mereka melakukan selebrasi. Demikian pula dengan pemain bola yang beragama Islam. Mereka pun meluapkan kegembiraan dengan gaya selebrasi yang khas dan unik. Seperti apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia U19. Benar-benar lain dari yang lain. Begitu rekan satu tim berhasil melesakkan gol ke gawang lawan, secara spontan dan serempak mereka melakukan selebrasi sujud bersama-sama. Malam itu, Ahad 22 September 2013, mereka berhasil mempersembahkan Piala AFF 2013 dengan mengalahkan Vietnam di babak final. Sesaat setelah mereka memenangkan adu penalti, mereka melakukan selebrasi dengan sujud syukur bersama-sama. Begitulah seharusnya sikap seorang muslim senantiasa mensyukuri apa yang mereka peroleh sebagai bagian dari wujud keimanan kepada Sang Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan atau rangkuman dari penjelasan apa yang telah saya sampaikan adalah yang pertama, sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Yang kedua, sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Dan yang ketiga, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dan yang terakhir, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakan sujud tilawah ini adalah sunnah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.